nanti fokus ya, memulai atau mencari topik-topik yang akan diteliti atau yang menjadi bagian dari tugas akhir kalian, supaya nanti pada saatnya tiba punya apa yang harus dilakukan dalam menyusun sebuah proposal. Ya, jadi tadi disebutkan bahwa syaratnya Anda memahami atau sudah mengambil mata kuliah statistik dan metodologi, itu syarat yang utama. Dan kemudian yang jelas tadi ya, kalau dalam diskusi ini kita kan terbagi dari beberapa topik ya, sehingga nanti kalau memang ingin riset tentang audit ya otomatis mata kuliah dan audit Anda sudah lewati ya. Demikian juga dengan akuntansi manajemen, dengan sistem informasi, kemudian juga pajak, sektor publik, dan juga keuangan begitu ya. Nah, jadi Ibu mulai dengan gambaran dulu ya. Sekali lagi bahwa untuk kegiatan yang dinamakan sebagai sebuah riset itu adalah yang pertama kita kenali dulu tujuannya. Ya. Riset itu untuk apa sih begitu ya? Itu untuk apa? Tujuan riset itu untuk apa begitu ya? Jadi riset itu harus dipahami the outcome-nya ya, the tujuan apa, the final outcome, tujuan akhirnya apa sih, untuk apa gitu hasil riset itu. Nah, sehingga nanti Anda harus mengenali dulu ya riset itu untuk apa, kemudian pendekatan atau cara melakukan riset itu yang utama juga ya, sebagai apa, paradigma gitu, sebagai paradigm, sebagai media begitu ya. Caranya bagaimana? Nah, kita mengenal ada riset kuantitatif dan kualitatif ya, dan di metodologi mestinya sudah dipelajari ya, apa itu yang kuanti dan apa itu yang kuali. Nah, di sini memang kalau dari sisi riset yang terkait dengan audit ini masih banyak ya peluang-peluang riset yang memicu atau memacu ya para peneliti untuk mencoba mengeksplorasi lebih banyak ya, karena dalam kenyataannya atau dalam dunia praktisi begitu, seringkali hasil riset itu hanya seperti sebuah apa ya, hanya sebagai paper begitu ya, hanya sebagai apa, akademik paper saja, seperti kurang dihargai oleh para praktisi gitu ya. Jadi ini seperti ada semacam gap ya, semacam apa, ketidaktahuan ya dari sisi praktisi, bahwa dalam riset pendidikan ini atau di bidang apa, di akademik ini sebetulnya banyak sekali ya hal-hal yang bisa berkontribusi untuk para praktisi, sehingga mereka bisa meningkatkan kualitas pekerjaannya. Misalnya kita fokus tadi pada kualitas audit misalnya ya, maka auditor mestinya bisa mengambil hasil dari audit tadi dari para akademisi untuk membantu para auditor yang di praktis tadi untuk meningkatkan kualitas auditnya. Nah, kemudian ini juga masih timpang ya, masih kurang banyak ya, masih kurang berkembang ya tentang riset kualitatif. Padahal ini juga satu peluang juga bagi para student, para pelajar ya, para akademisi untuk mengembangkan riset kualitatif tadi yang bisa membantu menjadi problem solver, menjadi membantu memberikan pemecahan masalah ya bagi para praktisi ya. Kualitatif ini ya kalau dalam metodologi kita tahu ya, pasti sudah di-compare, sudah dibandingkan ya kelebihannya dan kekurangannya ya, atau cost benefitnya begitu ya. Tapi sebetulnya tadi ya, untuk topik audit sendiri memang riset kualitatif juga perlu ya, diperlukan untuk lebih dikembangkan lagi, karena tadi ya kalau riset kualitatif kan sifatnya itu bisa case by case gitu ya, sehingga bisa memberi kedalaman pemahaman tentang satu permasalahan ya, kemudian bisa memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan di saat terjadinya permasalahan itu gitu ya. Jadi memang kalau kualitatif kan tidak bisa digeneralisir seperti yang kuanti ya, tetapi itu pun bermanfaat untuk memperdalam
satu permasalahan yang memang perlu ada deep observation begitu ya. Jadi tidak sekedar memaknai apa yang ada di permukaan, tapi lebih mempelajari apa yang di balik satu permasalahan yang ada di permukaan gitu ya, menangkap akar masalahnya begitu. Riset kualitatif ini bisa jadi seperti kalau di konteksnya Indonesia bisa jadi seperti kasus fraud atau corruption itu ya. Sepertinya memang kalau hanya menggunakan kuanti ini agak terkendala ya, karena tidak mudah untuk mengungkap tentang fraud ataupun forensik ya. Tetapi kalau dengan pendekatan kuali, harapannya ini lebih bisa mengeksplorasi ya hal-hal yang memang terjadi di balik satu skandal corruption misalnya begitu ya. Kemudian kendala yang berikutnya ini ya, jadi ini yang menjadi gap ya dari sisi praktisi dengan akademik adalah KAP atau kantor akuntan tadi ini seperti sebenarnya seperti black box ya. Jadi perlu dipelajari dengan lebih detail dan teliti begitu ya, diinvestigasi secara teliti dan menyeluruh ya, detail. Tetapi karena dia ini tersembunyi ya, atau seperti ada rahasia begitu ya, kurang bisa diungkapkan gitu ya. Jadi sepertinya ada keengganan, ada rasa sungkan dari para praktisi ini untuk terlibat dalam riset akademik ya. Jadi masih merupakan black box ya. Jadi masih semacam kotak hitam yang perlu banyak diulik, perlu banyak diinvestigasi untuk dikenali secara utuh ya. Sebetulnya ada permasalahan apa yang terjadi dalam konteks pengauditan ini. Nah, satu lagi hal yang menjadi kendala adalah waktu yang kurang tepat ya ini. Pengalaman kalau Anda riset di bidang audit, kemudian mencoba mewawancarai atau menggunakan responden para auditor gitu ya, mereka seringkali menghadapi waktu yang sangat sibuk ya, jadi sedang dalam penugasan yang hektik begitu, yang padat, sehingga kurang perhatian ya, atau kurang bisa partisipasi ya dalam riset kita. Jadi jadi sepertinya pas kita meneliti itu seakan kita jadi menjadi mengganggu begitu ya, karena sedang sibuk gitu ya. Jadi sepertinya waktunya kurang tepat, atau ya tadi merasa jadi tidak penting sekali ya untuk merespon begitu ya, karena mereka sedang fokus dengan pekerjaan. Nah, ini memang tantangan tersendiri. Jadi kalau di audit ini memang kalau misalnya menggunakan data primer gitu ya, data primer kemudian dia adalah kuantitatif ya, kita dengan tadi pendekatan kuantitatif begitu, kita harus mengumpulkan data respon dari para auditor gitu. Ya, responnya itu jarang sekali ya yang langsung direspon atau sesuai dengan harapan kita ya. Seringkali yang kembali yang bisa diolah itu juga jumlahnya tidak begitu tidak seperti yang kita harapkan lah, ini begitu ya. Jadi memang ini tantangan buat peneliti yang menggunakan data primer untuk respondennya auditor misalnya begitu ya. Banyak sekali kendala dalam mendistribusikan kuesioner hingga dia bisa direspon dengan baik. Nah, ini memang perlu banyak metode ya atau cara dalam mendekati responden ya, dalam approach ya pada responden untuk mereka tertarik dan bersedia menjadi partisipan di penelitian kita. Kemudian, nah ini ya, ini sama dengan tadi bahwa mirip ya, bahwa kalau risetnya kuantitatif itu lebih banyak melihat hanya pada hasil-hasil yang signifikan begitu. Jadi kadang image atau pemahaman secara umum gitu kan, risetnya hasilnya terdukung semua yang signifikan gitu ya. Padahal sebetulnya kalau toh ada hasil yang tidak terdukung atau tidak signifikan, justru itu yang
sebetulnya menarik untuk diteliti lagi ya, atau itu merupakan sebuah challenge ya untuk ditelusuri lagi kenapa kok jadi hasilnya tidak terdukung atau tidak signifikan. Ini yang justru menjadi peluang buat kelanjutan riset yang dengan topik yang sejenis atau yang menyerupai atau yang sama begitu ya, sehingga uh, image bahwa hasil itu harus semuanya hipotesis itu adalah semuanya terdukung, diterima dan sebagainya, itu sebenarnya bukan image yang tepat ya, tapi sebetulnya ya kalau toh ada yang tidak terdukung merupakan tantangan ya buat peneliti yang selanjutnya untuk melanjutkan ke riset dengan topik yang sejenis ya, dengan mengembangkan ide yang lebih apa lebih baik untuk bisa menemukan hal-hal yang tadi kok masih belum terdukung atau masih ambigu begitu. Nah, kemudian kembali lagi sama nih ya. Jadi selain tadi dari sisi kondisi kantor akuntan yang seperti black box, ternyata juga dari sisi regulator gitu ya, yang mengatur ini juga sama nih ya. Jadi masih ada apa ya? Masih ada keengganan ya, atau masih ada ketertutupan ya dalam hal apa dukungan terhadap riset akademik ya. Jadi memang akademisi ini ya sering dipandang hanya sebagai paper saja ya, naskah akademik yang kemudian dipublikasi. Tapi secara policy gitu ya, untuk kebijakan itu sedikit ya yang kemudian mereka perhatikan sebagai hal yang bermanfaat atau penting bagi para regulator begitu ya. Oke, next slide, tolong bisa bergeser. Ya. Nah, ini ada list ya, beberapa list topik-topik yang terkait dengan audit ini. Jadi dalam riset kita memang sebagai periset ini punya kebebasan ya, punya banyak peluang untuk memilih ya, memilih topik, kemudian menggunakan apa point of view gitu ya, persepsi yang mana, menggunakan teori apa, menggunakan metode apa dan sebagainya, termasuk analisisnya seperti apa. Ini banyak sekali kebebasan ya. Yang penting setiap pilihan kita dalam membuat penelitian yang kemudian kita susun dalam metodologi itu ada dasarnya ya, ada rujukannya. Mengapa menggunakan misalnya kualitatif bukan kuantitatif, itu pun harus dijelaskan gitu ya. Jadi semuanya harus berargumen, semuanya ada referensinya. Kalau kita akan mengembangkan modelnya, kenapa yang dipilih variabel A, B, C dan sebagainya, itu pun juga harus dengan referensi ya. Itu pilihan, tetapi sekali lagi bahwa pilihan itu juga harus berdasar gitu ya. Kemudian termasuk tadi ya, misalnya memilih auditornya, auditor yang mana ya, apakah dia pemerintah ataukah auditor yang di kantor akuntan publik gitu ya, atau dan sebagainya ya. Artinya periset itu punya banyak kebebasan dalam memilih topik ataupun metode ataupun datanya, analisisnya dan sebagainya begitu ya. Nah, di audit sendiri Anda lihat ini listnya banyak ya, hal yang terkait dengan audit, karena memang audit ini kan intinya ada di mana-mana ya. Jadi kita perluas lagi ya, audit ini tidak hanya external auditor, juga kita bicara internal auditor ya. Jadi kita bisa lihat dari konsepnya, kita lihat dari sisi general audit maupun dari internal audit, ataupun bisa dari special audit begitu ya, karena kita tahu jenis-jenis audit itu kan banyak ya. Nah, kemudian kalau kita bicara profesi nih ya, profesi ini kan karena akuntan adalah apa memiliki atribut sebagai profesional ya, maka dia terlibat atau terikat dengan profesi ya. Jadi kita lihat di situ ada topik tentang governance ya, kemudian akuntan itu sendiri, kemudian bisnisnya, bisnis dalam profesi akuntan gitu, CPA, isu-isu tentang sertifikasi, tentang kompetensi, kemudian profesi sebagai accountant sendiri, kemudian organisasinya, kemudian akuntan secara sosial, ataupun ya kembali lagi bahwa kalau kita bicara fungsi audit ini kan juga nggak hanya untuk komersial ya, tapi juga untuk pemerintah, sehingga bisa jadi kita
membahas profesi akuntan terkait dengan public sector begitu ya. Kemudian, nah ini report kan sebagai apa sih? Sebagai output ya, sebagai tanda ya hasil dari kinerjanya atau dari performance-nya auditor. Nah, ini juga isunya luar biasa ya, penting untuk diteliti. Banyak topik-topik yang terkait dengan auditor reports ini ya. Kalau sudah membahas auditor report, kita bisa fokus pada auditing standar, kemudian pada laporan keuangannya, kemudian juga melihat pada penggunanya, usernya ya, atau pihak-pihak stakeholdersnya, kemudian juga bagaimana komunikasinya, kemudian bagaimana penyusunan laporannya dan sebagainya ya, laporan auditor itu ya, laporan yang beropini. Kemudian, nah auditor ini juga skupnya tidak hanya regional ya, tapi kita juga punya asosiasi yang sifatnya internasional, punya standar internasional begitu, sehingga bisa lebih luas lagi nih, bisa melakukan riset yang berbentuk atau berupa komparasi ya, membandingkan ya auditor di Indonesia dengan di mana begitu ya, dalam hal apa standar budaya, dalam hal apa namanya regulasi ya, kemudian etika dan sebagainya. Ini banyak sekali yang bisa dilakukan dalam riset yang terkait dengan report ya, dan juga tentang regulasi yang bisa membuat perbandingan ya antara regulasi yang ada di satu negara dengan negara yang lain. Kemudian, nah ini juga menarik lagi nih tentang hubungan ya, hubungan auditor dengan klien. Nah ini juga banyak ya riset yang bisa dilakukan terkait hubungan auditor dengan klien, yang terutama ya kita bicara tentang apa ethical ya, ada independensi, ada komitmen, ada perceptions ya. Oh iya benar lagi ada pressures. Nah ini ya pressures isunya luar biasa nih kalau sudah masuk ke pressure ya, tekanan gitu ya. Ini apakah apa namanya auditor mengalami pressure sehingga dia menjadi rusak independensinya. Nah, ini juga bagus ya. Dan ini biasanya kalau seperti ini boleh menggunakan kuantitatif dengan eksperimen begitu ya, karena kalau sudah menyangkut satu kondisi psikologi biasanya lebih bagus dengan apa riset-riset yang metodenya adalah eksperimen ya, bukan sekedar apa menyebarkan kuesioner ya, tapi juga melakukan eksperimen gitu. Kemudian terkait dengan ya jasa-jasa lain ya selain audit ini juga ya, apakah auditor yang memberikan jasa lain ini tetap profesional, tetap apa tetap standardized dan tetap apa namanya berkualitas. Nah, ya apakah ada konflik of interest atau tidak. Nah ini juga banyak bisa apa banyak topik atau banyak masalah yang bisa diteliti ya yang terkait dengan jasa-jasa non audit nih ya. Kemudian ada hubungan, hanya ini kontrak ya, hubungan antara auditor dengan auditi ya. Kalau kita sebut adalah sebetulnya hubungannya adalah triparty contract ya, karena kan auditi dengan prinsipal sebetulnya ya awalnya ya two party ya two party contract, kemudian karena ada auditor maka muncul three party contract. Nah ini juga bagus ya, ini tentang konflik of interest, sehingga tadi ini kita lihat teorinya bisa agency teori, kemudian equilibrium, kemudian ada lowballing ya tentang apa namanya persaingan persaingan reputasi. Nah iya ya kadang-kadang karena menjaga image reputasi ini jadi muncul distortions ya, jadi muncul perilaku-perilaku yang menyimpang, disfungsional dan sebagainya ya. Kemudian ini liability and litigation. Nah ini yang rada-rada apa ya ngeri-ngeri sedap nih ya, karena auditor ini juga harus paham ya dengan regulasi, dengan hukum tuh. Makanya kalau Pak Icu kan belajarnya kemana-mana ya, hukumnya juga dipelajari karena tahu bahwa akuntan auditor ini sangat apa ya beririsan ya dengan isu-isu litigasi regulasi, sehingga kalau yang paham hukum dia akan bisa apa lebih hati-hati ya, lebih menjaga, lebih cermat dalam hal tindakannya untuk menghindari hal-hal yang
berkaitan dengan litigasi. Nah, ini litigasi ini isunya juga bagus nih ya, ada tentang litigasi, ada tentang pengadilan, tentang hukum, tentang apa negligence ya, tentang hal-hal yang diabaikan, kemudian keputusan juga tentang kegagalan audit. Nah, ini juga ya ngeri-ngeri sedap ya topiknya. Kemudian, nah ini juga corporate governance. Nah, corporate governance ini isunya juga nggak habis-habis ya, karena sebetulnya masalah CG ini ada di apa di private maupun di pemerintahan, tetapi ternyata banyak sekali hasil-hasil yang terkait dengan CG ini yang hasilnya masih kontradiktif ya, masih ambigu, masih ada pro dan cons itu ya. Sudah ada apa komisaris independennya, sudah ada apa CG-nya lengkap gitu ya, sudah ada atribut-atribut CG-nya sudah lengkap ya, sudah diukur dengan baik oleh peneliti, merasa begitu ya, ternyata hasilnya nggak terdukung gitu ya. Nah, ini menarik sekali. Kenapa kok fungsi dari komisaris independennya ini tidak ada begitu ya, tidak hasil tidak terdukung gitu kan? Ada audit komite, ada direktur dan sebagainya. Ini kok ternyata tidak sebagaimana yang kita hipotesiskan. Nah, ini juga menarik sekali ya. Boleh lagi kita menggunakan banyak teori, bisa menggunakan agency teori ya. Kemudian nah ini going concern opinion. Nah, ini juga ini masih banyak peluang untuk meneliti tentang opini keberlangsungan ya. Jadi ini tentang isu kebangkrutan ya, kemudian perubahan pergantian auditor, kemudian juga dari sisi kualifikasi auditor gitu ya, atau auditor yang berhenti ya, dari penugasan begitu ya. Ini kalau di Indonesia mestinya banyak banget nih kasusnya yang bisa jadikan fenomena ya untuk apa mendapatkan ide riset yang terkait dengan isu going concern opinion ya. Karena banyak yang sudah diaudit ternyata dia tidak bisa berlanjut ya. Wah, ini gimana nih auditornya begitu ya. Jadi tantangan ya tentang isu going concern opinion. Kemudian audit market. Ini kita tahu ya bahwa ada kelas ya, ada klasifikasi dari kantor akuntan, dan ini mempengaruhi fee, mempengaruhi apa ya kepercayaan tadi ya, trust gitu ya. Sehingga bisa apa namanya menjadi ide riset dengan menggali banyak masalah di dalamnya ya, tentang merger, tentang concentration ya, tentang kompetisi gitu kan. Kemarin kan juga banyak tuh berita tentang apa Price WC ya, yang lagi banyak mengalami masalah gitu ya. Ada yang ditutup kantornya dan sebagainya ya. Ada apa kantor-kantor besar itu kok menghadapi banyak masalah. Nah, ini juga penting untuk diteliti. Kemudian, nah ini tax audit ya. Jadi apa sebetulnya kan jasa-jasa yang tadi ya non audit juga menyangkut jasa-jasa tax misalnya ya. Nah, ini juga bagian penting dari fungsi auditor ya, untuk melihat ketaatan pada pajak, compliance gitu ya, dan sebagainya. Sekarang ada isu tentang, kalau di Indonesia kan ini mulai dengan Cortex ya, nah ini bisa dipakai sebagai bahan ya, untuk yang terkait dengan audit yang berkaitan dengan perpajakan. Kemudian education, nah ini education ini bagaimana nih kurikulum-kurikulum yang ada di program studi akuntansi ya, baik yang di D3, di S1, di profesi, di S2 maupun di S3 ya, bisa mendukung terwujudnya para akuntan ya, para ahli di bidang accounting ini yang bisa semakin berkualitas begitu ya, sehingga ini perlu direview lagi kurikulumnya ya, direview lagi metode pembelajarannya ya, program-programnya, sertifikasinya dan sebagainya, sehingga pelatihan dan sebagainya ya, sehingga dalam pendidikan akuntansi ini bisa semakin baik untuk bisa menyesuaikan ya, adaptasi dengan tantangan ya, tantangan industri atau perubahan teknologi ataupun bisnis global yang semakin semakin bervariasi, semakin dinamis ya, sehingga auditor pun harus
meningkatkan kompetensi dan skillsnya untuk bisa melakukan tugasnya dengan baik gitu. Kemudian ya ini berkaitan dengan teknik audit. Ya, teknik audit tadi ya, auditor itu adalah seorang yang kompeten, yang ahli, yang berpengalaman, yang berpendidikan, sehingga dia harus menguasai banyak teknik ya dalam mendapatkan bukti-bukti audit ya, dalam menguji bukti-bukti yang ada, sehingga dia harus belajar banyak ilmu nih ya, tidak hanya memahami ilmu accounting atau teknologi itu sendiri, itu juga harus membekali diri dengan berbagai kemampuan tambahan ya, misalnya tadi ya dalam hal statistik, dalam hal permodelan, linear programming ya dan sebagainya gitu ya, dalam konsep-konsep ekonomik secara umum misalnya begitu ya, atau membuat model begitu, sehingga auditor perlu melengkapi pengetahuan dan kompetensinya dengan berbagai ilmu yang terpadu, terintegrasi begitu. Kemudian, nah ini audit prosedurnya. Ini kembali lagi kalau kita menggunakan atau kita memilih topik tentang prosedur, maka banyak sekali ya yang bisa diinvestigasi nih, karena ini yang menjadi dasar untuk munculnya opini ya. Jadi ada perencanaan dan sebagainya hingga sampai pada prosedur dan pelaksanaannya ya di lapangan sampai ke membuat laporan gitu ya. Jadi ada beberapa level dalam audit yang perlu diinvestigasi, diteliti nih. Seperti apa nih auditor melakukan menjalankan tugasnya ya berdasarkan kontrak yang sudah disepakati. Nah ini supaya tadi ya mendapatkan gambaran bahwa auditor memang sudah melakukan setiap langkah-langkah pengauditannya ini dengan merujuk pada standar etika prosedur yang sudah ditetapkan begitu. Kemudian, nah ini ya yang juga isu masih hangat, apalagi di Indonesia nih, setiap berita itu terkait dengan fraud. Nah ini juga tantangan ya buat peneliti. Seperti apa nih para peneliti kita berani mengambil topik tentang fraud, karena tadi ya tidak mudah ya untuk mengungkapkan satu skandal fraud dalam sebuah riset ya. Nah pendekatan yang bisa dipilih tadi ya, kalau kuantitatif itu kita membuat questionnaires ya, kita juga bisa menggunakan pendekatan kuantitatif tapi misalnya dengan eksperimen, atau tadi dengan kualitatif ya, jadi lebih eksploratif lagi ya untuk mengenali terjadinya fraud ya. Oke, lanjut. Masih ada waktu? Mbak moderator, MC, masih ada waktu? Sudah habis, Ibu. Oh, sudah habis. Ya nggak apa-apa ya. Jadi ini Ibu pengantar saja, karena nanti kan juga narasumber yang lain akan memberikan gambaran, dan kalau audit ya nyambungnya kemana-mana sebetulnya, karena kita kan tadi ya Ibu singgung bahwa audit itu kan bisa terkait dengan eksternal maupun internal, juga di sektor publik maupun yang di private begitu ya. Jadi itu tadi Ibu baru beberapa set, tapi silakan nanti kalau memang untuk tambah motivasi buat anak-anakku semua yang akan riset di semester yang akan datang, silakan nanti dibagikan aja ya Mbak MC ya ke teman-teman ya untuk dibaca ya materi-materi yang terkait dengan topik-topik audit. Demikian dari Ibu, sekedar gambaran umum ya, masih banyak yang bisa Anda baca dan eksplorasi lagi, dan nanti boleh ditanyakan ditanya jawab ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Silahkan dilanjut untuk topik yang selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Krisnu atas pemaparan materi yang sangat luar biasa ini. Kami akan lanjut kepada pemaparan materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Dona Primasari SEMSI yang akan membawakan topik terkait sistem informasi akuntansi. Kepada Ibu Dona, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Alia. Suara Ibu cukup jelas? Jelas Ibu. Ya, mohon maaf ya, ini sinyal kurang stabil. Jadi nanti tolong diingatkan juga ketika waktu Ibu juga mendekati habis ya Mbak Alia. Ya, setelah tadi Bu Krisnu memaparkan terkait topik-topik audit yang relevan, ya mungkin ini Ibu langsung saja begitu menelaah terkait riset-riset di sistem informasi akuntansi begitu ya.
Ya, tadi pembuka, alhamdulillah sudah dibuka oleh Bu Krisnu, menyapa teman-teman semua yang sudah bergabung pada siang ini. Saya teruskan dengan ranah riset sistem informasi akuntansi. Nah, seperti yang kita ketahui, teman-teman, kalau perkembangan teknologi itu menyebabkan perubahan paradigma dari riset sistem informasi akuntansi yang mana tadinya manual, konvensional, pencatatan, nah, segala macam yang berubah paradigmanya menjadi ke digital. Nah, mau tidak mau proses perubahan inilah mengubah gitu ya, mengubah paradigma juga ke ranah riset sistem informasi akuntansi. Kalau dulu ranah riset sistem informasi akuntansi mungkin terkait siklus, proses pencatatan, begitu ya, efisiensi pengendalian dan segala macam. Di sini mulai berubah gitu ya sejalan waktu, apalagi perkembangan juga digital sekarang yang semakin apa ya, high speed gitu ya. Terus apa, revolusi industri juga. Nah, mau tidak mau di sini merambah gitu, merambah di bidang riset sistem informasi akuntansi. Nah, teman-teman, seperti teman-teman lihat di layar gitu, ada beberapa tren yang sekarang sekarang sejauh ini menjadi tren dalam riset SIA, begitu. Ada yang paling apa ya, yang paling berapa dekade ini diangkat begitu, seperti integrasi SIA, begitu, bagaimana adopsi teknologi dalam SIA sistem informasi akuntansi ya, juga tentang keamanan dan privasi data begitu. Ini tren sejauh ini, tren penelitian kontemporernya yang fokus gitu pada aspek teknisnya begitu ya. Oke. Nah, untuk yang ranah sekarang yang yang akan terus berkembang, saya yakin ini akan terus berkembang dan juga sudah mulai muncul beberapa tren riset terkait perkembangan tadi ya, tren riset yang membahas topik-topik yang dirasakan sekarang sangat-sangat relevan gitu, karena tadi kemajuan dan teknologi digitalisasi. Ada beberapa topik yang mulai diangkat oleh para peneliti terkait riset SIA. Nah, secara global itu yang pertama itu tentang kecerdasan buatan gitu ya. Kecerdasan buatan, kemudian terkait blockchain, kemudian ada cloud computing, ya, Internet of Things. Juga tidak kalah itu ada regulasi terhadap implementasi sistem informasi akuntansi, juga selain itu menyoroti faktor manusia dalam arti perilaku manusia ketika terjadi perkembangan atau biasanya terjadi tahap implementasi suatu sistem begitu, teman-teman. Nah, saya ambil garis sekilas gitu, kalau kecerdasan buatan itu teman-teman nanti bisa mungkin melihat beberapa riset yang sudah mulai muncul seperti aplikasi pemrosesan bahasa begitu ya. Ya, kalau apa ya, kalau Delon itu sudah menggunakan yang namanya NLP itu ya, yang language itu ya, language proses itu untuk analisis narasi keuangan. Nanti kalau teman-teman ingin lebih mendalami yang terkait kecerdasan buatan, nanti bisa searching ya, sudah banyak sekali artikel-artikel baik artikel-artikel sejauh ini yang internasional yang meranah riset terkait kecerdasan buatan. Yang kedua tidak kalah itu adalah blockchain. Nah, blockchain ini juga sudah mulai diteliti gitu ya, diteliti beberapa juga oleh yang sudah mulai skripsi. Saya ada 2 bimbingan itu juga menelaah ini gitu ya, blockchain yang di S2 dan S1 sudah mulai mengambil ini, bagaimana penerapan blockchain nyatanya yang dalam satu itu di perbankan, satunya di mana ya saya lupa. Nah, ini terkait evolusi yang terutama tentang yang mana menuju akuntansi triple entry berbasis blockchain begitu. Masih banyak yang lainnya, teman-teman juga bisa searching, nanti bisa upgrade di situ ya terkait blockchain begitu. Nah, yang skala penting juga ini terkait cloud gitu ya, cloud computing gitu ya, cloud computing. Cloud computing ini kan seperti penyimpanan, teman-teman. Nah, yang pernah saya juga pernah kemarin riset ini, tapi saya langsung ke cloud accountingnya, cloud accounting oleh UMKM gitu ya. Eh, Topik ini juga dinilai masih relevan, di mana eh, cloud accounting ternyata terkait penyimpanan gitu ya, penyimpanan yang berbasis
apa cloud versus premise ya yang berbasis online, real time atau berbasis aplikasi gitu. Bagaimana perbandingannya, bagaimana kinerjanya, bagaimana keamanan dan privasinya. Nah, ini masih bisa terus di-explore. Nah, berikutnya yang tidak kalah juga yang sedang trending diteliti juga ini terkait Internet of Things. Jadi sudah ada beberapa itu teman-teman fakultas terutama yang jurusan akuntansi mulai mengambil topik ini gitu ya, di mana fokusnya itu ya eh, bagaimana Internet of Things itu dia diimplementasikan dalam industri ya, bagaimana terus dampaknya terhadap perubahan kinerja atau terhadap pengendalian internalnya terkait risiko dan keamanannya atau pencegahan fraud dan segala macam. Eh, Sebenarnya kalau Internet of Things ini juga bisa kaitannya kemana-mana, tidak hanya di DISIA gitu, di audit juga bisa begitu di yang sektor publik atau di mana ini juga bisa gitu. Nah, ada lagi yang tadi mobile counting, jadi yang kemampuan akses informasi di mana saja, kapan saja gitu ya, keamanan mobile. Ini juga menyelidiki ya mobilitas ya praktek akuntansi tradisional yang mempengaruhi pengambilan keputusan, di mana di sini dikatakan bahwa aplikasi akuntansi mobile ini apa ya masih apa ya akan sangat membantu dalam transaksi terutama dalam kinerja gitu ya, transaksi kinerja bagi organisasi masih banyak yang bisa diambil seperti keamanannya, bagaimana sinkronisasinya, bagaimana penerimaan dari pengguna dan segala macam hal lainnya yang bisa explore. Lalu yang tadi yang berikutnya itu ada dampak regulasinya, teman-teman. Nah, ketika teman-teman mau melihat dampak regulasi terhadap SIA gitu ya, teman-teman bisa fokus mau lihat regulasi yang mana begitu ya. Nanti dikaitkan pada sistem informasi akuntansinya. Nah, yang terakhir itu faktor manusia. Jadi faktor manusia ini salah satu faktor yang penting baik usernya gitu ya atau penciptanya tersendiri. Tapi biasanya di sini user teman-teman penerima. Jadi faktor penerimaan dalam implementasi atau adaptasi teknologi atau terhadap sesuatu yang baru. Di sini bisa mengeksplor bagaimana perilaku manusia terhadap perubahan-perubahan tersebut. Nah, ini faktor manusia ini kan penentu dalam keberhasilan implementasi teknologi-teknologi tadi. Ini juga sangat behaviornya, faktor perilaku manusia. Ada beberapa teori yang bisa teman-teman angkat di sini, di monitor. Teman-teman bisa lihat ada berbagai teori dari action reaction sampai UTAU 2 itu masih bisa digunakan, sangat relevan untuk menjelaskan implementasi sistem terkait dengan perilaku manusia terkait dengan implementasi sebuah sistem gitu. Nah, ini beberapa tantangan dan peluang yang bisa dilihat, teman-teman. Jadi, kalau tantangan mungkin kompleksitas, beragam teknologi, ya, terus ada bagaimana akses datanya nanti, bagaimana cara teman-teman untuk mengakses data penelitiannya ini agak rumit sebenarnya ya karena izin juga agak sama seperti audit tadi ya untuk izin aksesnya mungkin belum banyak yang menggunakan teknologi ini begitu ya sehingga mungkin tidak bisa yang berada di tempat yang apa ya di apa ya yang biasanya digunakan di organisasi-organisasi yang middle ke atas begitu. Nah, ini kesulitannya mungkin di situ. Tapi kalau untuk peluang di sini banyak yang bisa dikembangkan ya, dikembangkan adaptasi sianya di berbagai aspek gitu. Oke, oke, mungkin itu dari saya, Mbak Alia. Terima kasih. Bisa dilanjutkan ke pemateri berikutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dona atas materinya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Icuk Wangga Bawono, SESHM SIM HAM AK, yang akan membawakan topik terkait akuntansi sektor publik. Untuk dapat menyampaikan materinya, silahkan. Terima kasih, moderator. Eh, saya share screen sendiri ya, biar enak.
Apakah sudah terlihat, moderator? Sudah terlihat, Mbak? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Suara saya kedengaran ya, Bapak Ibu dan Mbak Mas kalian. Ini ada, Dengeran, Pak. oke, makasih. Oke, ini adalah sesi ketiga terkait dengan isu penelitian di akuntansi sektor publik ya. Mungkin agak sedikit berbeda dengan isu riset yang kemarin. Saya membawakan perpajakan untuk ASP, dibawakan Bu Krisno kalau nggak salah. Eh, untuk isu penelitian akuntansi sektor publik tidak terlalu banyak. Nah, ini sudah bergeser ya slide-nya ya. Jadi kita hampir sama dengan akuntansi yang lain, hanya saja memang di dalam akuntansi publik atau akuntansi sektor publik ini terkait dengan eh, sistem dan proses akuntansi yang ada di dalam entitas publik. Sebenarnya hampir sama ya, mencatat, mengklasifikasi, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan ya untuk yang menggunakan dana publik. Esensinya di sini adalah terkait dengan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kalau di sektor privat ini terkait dengan profit oriented, di akuntansi publik atau sektor publik berfokus pada pelayanan publik dan pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat. Tujuannya di sini terkait dengan akuntansi publik ini adalah pertama terkait akuntabilitas publik, informasi, lalu transparansi keuangan, terbukaan informasi keuangan, pengambilan keputusan, efisiensi dan efektivitas, mendorong pengelolaan keuangan publik yang hemat biaya tempat sasaran ya dalam efisiensi dan efektivitas ini, lalu terkait dengan pengendalian dan audit. Nah, tadi kalau audit sudah panjang lebar tadi dijelaskan oleh Bu Krisno, dan kita melihat bahwa audit di akuntansi publik itu diarahkan pada BPK dan inspektorat, tetapi tidak menutup juga untuk kantor akuntan publik yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Jadi bisa juga KAP kemudian melakukan audit, tetapi ya bahasa simpelnya disuruh sama BPK begitu untuk membantu BPK. Nah, ini dimungkinkan juga untuk hal ini dilakukan. Terkait dengan karakteristik, di sini ada karakteristik. Nah, ini dia. Ada aspek dan penjelasannya, mulai dari tujuan operasional, sumber dana, dasar akuntansi, pengendalian, standar akuntansi, dan pelaporan keuangan. Ini untuk memang ada perbedaan ya untuk pelaporan keuangan di akuntansi publik ya. Kita mengenal nanti ada 6 jenis yang mulai dari LRA, neraca, laporan operasional, sampai dengan catatan atas laporan keuangan nanti. Untuk entitasnya, pemerintah pusat atau daerah, lembaga pemerintah non-kementerian, penggunanya ini mulai dari legislatif, yudikatif, LSM, BLU, BLUD, BUMD, BUMN ya, terkait dengan pengelolaan dana publik. Jadi akuntansi publik ini lebih luas ya begitu ya, lebih luas terkait dengan pengguna, entitas penggunanya. Nah, topik penelitian ini masih banyak sekali nih ya untuk yang bisa dilakukan di akuntansi sektor publik. Mulai dari pelaporan keberlanjutan ya, akuntansi karbon, sekarang IPSAS Board ya, ada namanya akuntansi karbon atau carbon accounting terkait dengan di perpajakan juga ada nanti apa namanya carbon tax ya. Ini juga akuntansi karbon juga ada barunya. Jadi kalau Bu Dona menyampaikan terkait dengan uh, AI, terkait dengan big data, teknologi,
tadi di Bu Krisno juga ada, ini juga ada ya terkait dengan transformasi digital dan akuntansi berbasis data. Lalu perubahan regulasi standar akuntansi ini banyak juga di IPSAS Board, ini mempengaruhi juga ya terkait dengan praktek akuntansi eh, terkait transparansi, terutama akuntansi keuangan publik juga. Nah, sekarang yang menarik nih ya, akuntansi sektor publik syariah nih, ada juga nih. Nah, bisa masuk juga ke akuntansi syariah juga ya, karena pemahaman bersyariah yang kemudian dikelola, misalnya adalah sukuk ya. Sukuk itu adalah salah satu yang sifatnya adalah syariah juga. Lalu untuk akuntansi nilai publik dan kesejahteraan sosial masih cukup banyak. Jadi topiknya jangan khawatir kalau di akuntansi publik atau akuntansi sektor publik itu masih cukup terbuka ya, cukup terbuka lebar gitu ya. Terutama apabila nanti mengambil irisan begitu ya, ikut antara akuntansi syariah terus dengan perpajakan tax karbon terkait dengan akuntansi basis data masih terbuka lebar. Tantangannya juga masih cukup banyak gitu ya. Walaupun akses datanya masih belum seperti eh, tidak seperti dulu lagi gitu ya. Dulu kan mungkin sulit ya. Sekarang agak agak lebih mudah gitu ya untuk mencari data-data akses informasi terkait dengan entitas publik, terutama Pemda ya dari hasil audit atau laporan hasil pemeriksaan. Lalu terkait dengan implementasi kebijakan, kadang memang basis scrollnya belum seragam antar daerah gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai mengkerucut ya, mungkin sekitar 80% sudah diterapkan dan sudah seragam gitu. Tapi 20%-nya masih ada yang belum seragam. Kolaborasi akademisi, nah ini walaupun kalau kita bicara topik research itu kan secara teoretis kan lebih apa ya namanya, lebih mengarah pada akademis itu, tapi perlu ada kolaborasi dengan praktisi ya. Jadi kolaborasi dengan pemerintah daerah yang sifatnya adalah teknis dan operasional. Kompleksitas regulasi dan perubahan kebijakan, nah ini kadang-kadang juga masih menjadi hal yang perlu menjadi membuka gitu ya, riset yang baru gitu. Contoh misalnya SIPD gitu ya, SIPD di pemerintah daerah, walaupun katanya sudah settle, tapi masih menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di Pemda misalnya. Permendagri baru, aturan BLU-BLUD, eh, ini yang masih ada kompleksitasnya. Dan ini tantangan ini jangan dijadikan sebagai hambatan gitu ya. Tantangan ini dijadikan sebagai peluang untuk bisa menghasilkan riset-riset baru, terutama teman-teman di apa namanya yang udah mau lulus begitu ya. Model dan metode yang sifatnya konseptual, misalnya adalah akuntansi makro gitu ya, akuntansi makro. Ini masih banyak model yang bisa dikembangkan begitu di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ya secara makro. Nah, itu bisa untuk diinikan tidak hanya mengacu pada korporasi atau sifatnya private, tapi di yang non private juga masih bisa. Eh, Etika dan independensi, nah ini masih banyak banget ya topik sensitif yang memang contohnya penyimpangan atau anggaran korupsi, inefisiensi belanja publik oleh DPRD. Oh, itu kan sensitif banget itu. Tapi terjadi itu, jadi bisa dirasakan, tetapi apa namanya tidak tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Nah, gimana tuh istilahnya? Itu banyak sekali gitu. Ada abuse of power oleh kepala daerah dalam melakukan penganggaran, atau bisa togetherness in abusing of power gitu ya. Jadi DPRD sama pemerintah daerah eksekutifnya itu sama-sama abuse of power, itu bisa kayak gitu. Jadi kalau dibilang di tempat saudara ya korupsi jamaah lah kayak begitu ya. Nah, itu sering sering terjadi juga dan itu memang bisa dilakukan apa kajian terhadap hal itu tersebut. Contoh misalnya kenapa sih eh, periode pertama, ini udah banyak penelitian sebenarnya. Kenapa periode pertama kepala daerah pasti mereka akan nafsu untuk maju periode kedua. Nah, maju periode kedua itu mereka kemudian melakukan abuse of power gitu ya. Contohnya apa? Penganggaran banyak diterjunkan ke apa LSM, ke ormas,
bansos yang meningkat. Itu udah pasti. Nah, tapi kalau udah periode kedua, yang nyalon periode ketiga bukan dari familinya, orang lain gitu ya. Udahlah, saya udah 2 periode, saya udah eh, mau turun, pulang kembali ke daerah saya gitu ya. Nah, bukan bukan ininya, abuse of power-nya turun. Tapi kalau periode ketiga masih familinya, itu tambah naik lagi tuh nanti bansos dan sebagainya gitu ya. Nah, itu ada penelitiannya dan itu bisa dilihat dalam dalam kajian-kajiannya atau bisa dilihat juga dalam APBD. Kelihatan kok, kelihatan banget itu. Nggak usah nggak usah nggak usah lihat macam-macam kenyataan di lapangan gitu ya. Nah, nanti kenyataan lapangan bisa dicocok-cocokkan. Contoh, kepala daerah memberikan bansos kepada ini A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Itu menariknya tantangannya masih banyak gitu yang kayak gitu. Nah, ini jadi ide nih kayak gitu ya. Nah, kalau nanti mau mewujudkan itu, ya nggak apa-apa gitu ya. Bisa diteliti gitu ya. Terus ada yang bilang, Pak, saya pengen meneliti Pak kayak gitu gitu, tapi saya takut hilang Pak gitu ya. Nah, kalau udah takut hilang, nanti aja kalau apa namanya kepala daerahnya udah turun gitu ya, udah turun. Jadi nanti biar nggak hilang gitu ya. Itu jokesnya seperti itu. Ya. Saking uang itu peredarannya itu bisa dilacak dan bisa diketahui. Jadi hal itu menjadi suatu hal yang cukup menarik dalam penelitian akuntansi. Kemudian kita lanjutkan. Ini kayaknya udah selesai nih. Nah, 7 slide memang, cuman nggak usah banyak-banyak. Nah, jadi itu mungkin untuk membuka apa brainstorming ya nanti kalau misalnya ada pertanyaan dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa gitu ya. Karena nanti bertanya itu bisa tidak harus lewat Zoom, bisa nanti ketemu saya di jalan, nanya gitu ya. Menarik nih Pak, nih penelitian tentang ini abuse of power di APBD. Bahkan dilakukan oleh eksekutif atau oleh legislatif gitu ya. Makanya buku saya yang terbaru kan terkait dengan KUHPPS itu. KUHPPS itu kan suatu eh, apa ya, suatu suatu cara itu, suatu cara mekanisme yang disediakan oleh undang-undang. Tapi disitulah terjadi abuse power seperti apa gitu ya. Jadi dalam KUHPPS itu juga menjadi hal yang cukup menarik gitu ya. Itu buku saya yang ke-40 ya. Buku saya ke-40. Jadi judulnya memang KUHPPS itu aja, judul besar ya. Judul kecilnya ada di bawahnya. Nah, itu eh, beberapa kelas di apa akuntansi publik maupun di business law itu sudah membuat mind map ya terkait dengan KUHPPS karena itu adalah cukup menarik di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari 7 slide ini. Tidak usah lama-lama, nanti kita diskusi banyak terkait dengan itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke eh, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Icuk atas pemaparan materinya. Berikutnya, kami persilahkan kepada Ibu Profesor Dr. Dewi Susmawati, MSI AK, yang akan membawakan topik terkait akuntansi syariah untuk dapat menyampaikan materinya. Silahkan Ibu. Terima kasih Alia atas kesempatannya. Suara saya jelas? Jelas, Ibu. Jelas Ibu. Terima kasih Bu Dona, Alia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya diberi kesempatan dan diberi tanggung jawab oleh Bu Dr. Dona Primasari untuk menyampaikan riset terkait dengan akuntansi syariah. Saya paham benar bahwa akuntansi syariah ini bagi mahasiswa S1 sesuatu yang baru karena akuntansi syariah ini bukan menjadi mata kuliah utama ya di perkuliahan untuk S1 ini, sehingga malah masuk menjadi mata kuliah pilihan ya, dan bisa jadi nanti apabila ikut PKM ya itu akan
termasuk dalam kelompok mata kuliah yang diberikan paket MBKM gitu. Namun demikian, sebetulnya akuntansi syariah ini merupakan riset yang sangat memberikan kesempatan yang luas bagi kalian untuk bisa menggali pengetahuan dan implementasinya yang sampai saat ini membutuhkan sharing atau sumbangsih pikiran dari para mahasiswa ya, khususnya yang sudah mencapai pendidikan yang lebih tinggi daripada tingkat sekolah menengah atas ya. Oke, baik, saya izin share screen dulu. Baik, sebentar. Ini isu-isu tentang riset akuntansi syariah. Nah, sebelum ke isu risetnya, saya akan jelaskan dulu bahwa isu fakta di luar ya mengatakan bahwa akuntansi syariah itu sebetulnya tidak ada, hanya mengganti nama dari akuntansi konvensional. Sebetulnya tidak seperti itu. Akuntansi syariah itu justru muncul lebih awal daripada akuntansi konvensional. Namun kalau saya jelaskan di sini membutuhkan waktu yang cukup panjang ya. Jadi saya hanya jelaskan bahwa akuntansi syariah ini muncul lebih awal pada abad 13 ketika Eropa berada dalam masa kegelapan. Justru akuntansi syariah itu ada, hanya belum begitu muncul setelah Islam turun ya kekuasaannya, karena itu baru muncul lagi saat ini ketika menjawab sistem ekonomi kapitalis ternyata tidak bisa dijadikan patokan untuk digunakan untuk mensejahterakan masyarakat gitu ya, sehingga akuntansi konvensional dan akuntansi syariah sebagai alat, sebagai tools itu sebetulnya sama. Perbedaannya, akuntansi syariah berada dalam sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah, sedangkan akuntansi konvensional berada di sistem ekonomi konvensional atau berbasis kapitalis ya. Baik. Isu penelitian ini karena memang akuntansi syariah baru berkembang kembali ya pada awal-awal abad ke-19 ya, maka sangat bervariasi dan sangat luas untuk topik apa saja yang akan bisa diriset. Jadi secara umum nanti saya akan jelaskan aspek apa saja ya yang akan bisa kita gali sebagai topik riset akuntansi syariah ya. Ada aspek implementasi, regulasi, kemudian tantangan penerapan prinsip syariah dalam akuntansi dan keuangan. Saya akan lihat dulu di sini. Kita lihat di implementasi akuntansi syariah, ya, ada tantangan sekaligus sebagai topik riset. Nah, di sini masih sangat minim tentang pemahaman dan kesadaran apa sih akuntansi syariah, ya. Tidak hanya di masyarakat, tapi sumber daya manusia ini pemahaman dan kesadarannya masih rendah di lingkup bisnis atau industri keuangan syariah itu sendiri ya, di bank syariah itu sendiri. Kenapa? Karena sumber daya manusia yang sekarang menggerakkan perbankan syariah dan investasi syariah itu awalnya mereka aktif di akuntansi konvensional atau di keuangan konvensional. Jadi pola pikirnya belum begitu dalam masa perpindahan ya, mutasi ya dari basic kapitalis yang profit oriented murni ke basic syariah yang stakeholdernya tidak hanya pemegang saham tetapi juga ada stakeholder yang lebih luas karena manusia sebagai khalifah itu adalah Allah ya. Semua harta dan apapun yang kita miliki di dunia ini hanya titipan gitu. Nah, ternyata riset untuk sumber daya manusia bagi orang-orang yang terlibat di bisnis syariah pun pemahaman dan kesadarannya masih perlu diteliti gitu ya.
Nah, karena kenapa tadi saya bilang karena masih terintegrasi dengan sistem konvensional, gitu. Nah, sistem konvensional ini sebetulnya berdasarkan akuntansi sistem konvensional dikembangkan standar akuntansi syariah. Namun tetap menggunakan hukum Islam atau hukum syariah. Ya, syariah itu bukan sesuatu yang mengerikan, tidak. Syariah itu hukum Islam ya. Islam dalam konotasi bukan hanya beribadah kepada Tuhan, tapi kita juga harus menjaga etika perilaku terhadap manusia karena kita punya tanggung jawab habluminallah dan habluminanas kepada Tuhan dan kepada manusia gitu ya. Selain itu kompleksitas prinsip akuntansi sebetulnya di akuntansi syariah ini lebih luas, tidak hanya terhadap laporan keuangan saja, tetapi melingkupi semua ya. Nah, prinsip akuntansi syariah itu melingkupi tidak hanya untuk kepentingan laporan keuangan perusahaan, tapi juga menempel kepada tanggung jawab manusia sebagai personal, karena manusia Muslim mempunyai kewajiban membayar zakat. Zakat itu wajib, mandatory. Sehingga bagaimana kita bisa menghitung zakat kita dengan tepat apabila kita tidak melakukan pencatatan, ya. Nah, sehingga di sini siapa yang harus menerapkan akuntansi syariah? Bukan hanya perusahaan, bukan hanya perbankan, bukan hanya organisasi profit motif, tapi yang non profit motif juga seperti lembaga zakat gitu ya, lembaga wakaf, tapi personal juga ya, ketika dia sudah mempunyai kewajiban atau pendapatan ya yang kena batas pengenaan zakat. Ya, jadi ini poin-poin ini kelima ini menjadi topik yang bisa diriset ya dan bisa dikaitkan satu dengan yang lain. Kemudian diregulasi dan kepatuhan. Tata kelola organisasi menjadi jantung pelaksanaan organisasi baik profit maupun non profit yang sehat ya, yang baik gitu. Harus tertata dengan baik. Nah, untuk syariah itu harus ada kepatuhannya terhadap hukum Islam. Makanya ada di atas ini. Nah, kalau kita ambil contoh tata kelola organisasi ini dalam akuntansi keuangan biasanya dituangkan dalam disclosure atau laporan keuangan. Laporan keuangan di akuntansi syariah itu lebih luas daripada laporan keuangan di akuntansi konvensional. Karena tadi ada tanggung jawab zakat. Zakatnya bisa melekat pada pribadi dan melekat pada badan usaha. Dan dia harus menyampaikannya kepada 5 asnaf, tidak hanya sembarangan. Jadi kalau kita kaitkan dengan CSR, filantropi, zakat itu merupakan kegiatan filantropi di akuntansi syariah. Nah, ini harus didukung oleh regulasi akuntansi syariah. Sehingga riset kalian itu bisa mengaitkan tata kelola dengan pengungkapannya, disclosure-nya, bisa dikaitkan tata kelola dengan kepatuhannya terhadap aturan syariah, dan tata kelola bisa dikaitkan dengan perkembangan regulasi akuntansi syariahnya. Apakah sudah mendukung atau belum, gitu ya. Ini poin kedua. Poin ketiga adalah tantangan dan masalah. Nah, ini saya ambil salah satunya adalah riset audit ya, yang tadi oleh Bu Krisno sudah diungkapkan tentang audit ya. Nah, di audit untuk syariah ini banyak sekali yang bisa kita gali. Karena apa? Auditornya masih sangat terbatas. Jumlah auditor yang memiliki pengetahuan akuntansi syariah yang tidak terbatas hanya laporan keuangan saja itu mempunyai jumlah yang sangat terbatas. KAP-nya pun baru sangat sedikit ya. Nah, di sini kepatuhan auditor itu tidak hanya kepada standar akuntansi keuangan syariah atau standar akuntansi keuangan konvensional, tidak hanya terbatas kepada standar auditing yang sudah diterapkan, tetapi juga kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh MUI ya, melalui ketentuan hasil kesepakatan para ahli agama khususnya yang dituangkan dalam regulasi-regulasinya.
Kemudian resiko audit di audit syariah tidak hanya terbatas resiko audit dalam pekerjaan mengaudit yang melekat pada opini audit, tapi resiko audit yang akan dibawa oleh auditor sebagai orang yang dipercaya oleh berbagai pihak ya, selain pemegang saham juga investor, karyawan dan sebagainya, untuk menjunjung tinggi amanah ini. Nah, tanggung jawab ini kembali kepada tadi syariah enterprise theory yang tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhannya ya. Tidak main-main. Jadi etikanya etika langit mungkin ya. Itu yang kita perlu gali di sini karena memang etika bukan hanya sekedar ucapan ya, tapi juga harus diaplikasikan. Kemudian topik riset lainnya, ini akan ada perbankan, lembaga keuangan non-bank seperti koperasi syariah, BMT, asuransi, pasar modal, kemudian organisasi non-profit, organisasi bisnis ya. Ini ada investasi dan keuangan. Contohnya sukuk tadi sudah diungkapkan oleh Pak Icuk ya. Sukuk itu adalah obligasi. Istilah sukuk adalah istilah obligasi syariah. Bedanya dengan obligasi, kalau sukuk itu harus ada aset yang melandasinya. Kalau obligasi tidak membutuhkan landasan asetnya ya, mau investasinya dalam bentuk keuangan lagi misalnya, makanya basisnya bunga, sukuk basisnya adalah bagi hasil gitu ya. Kemudian ada saham, ada wakaf dan zakat. Wakaf dan zakat sebetulnya adalah filantropi. Bedanya kalau zakat ini mandatori ya, wajib bagi orang-orang dan organisasi. Kalau wakaf itu sifatnya tidak wajib ya. Namun demikian perkembangannya, wakaf ini bisa dikaitkan dengan suku ya. Jadi kalau dulu wakaf itu harus aset, misalnya tanah sekian hektar, tanah untuk bangunan masjid, tanah untuk bangunan makam. Kalau sekarang ada wakaf produktif atau wakaf dalam bentuk uang tunai, ya bisa juga wakaf dikaitkan dengan sukuk. Sukuk itu obligasi, misalnya kita membeli sukuk, sukuknya disimpan di perbankan syariah. Kemudian setiap periode kita menghasilkan return. Nah, kita membuat perjanjian ya bahwa sukuk kita akan diwakafkan. Yang diwakafkan bukan sukuknya, tetapi returnnya. Nanti habis jatuh tempo, sukuknya kembali kepada pemilik. Gitu. Sekarang sudah bisa wakaf itu dikembangkan seperti itu. Kemudian ada akuntansi pesantren ya dan akuntansi masjid. Nah, akuntansi pesantren ini sangat menantang. Kenapa? Indonesia ini pesantrennya luar biasa sangat banyak, tapi tata kelolanya belum tertata, memang belum tertata dengan baik, sehingga kalau menjadi topik riset itu akan sangat menarik. Di Banyumas saja mungkin di Purwokerto akan sangat banyak pesantren ya. Bagaimana itu kalian bisa membuat model tata kelola pesantren yang baik. Begitu juga masjid. Karena masjid itu selalu menerima pendapatan dari zakat, infak, sedekah ya. Itu adalah dana-dana titipan dari masyarakat yang harus dikelola secara amanah dan dilaporkan dengan baik. Dan itu juga sudah ada standar akuntansi keuangannya, gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi atas pemaparan materinya. Selanjutnya, pemateri kelima kami persilahkan kepada Bapak Askaria Nafinda, SEMSCAK PhD, yang akan membawakan topik terkait akuntansi keuangan. Kepada Bapak Rian,
Kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Alia. Saya coba share screen dulu. Oke, apakah udah terlihat? Sudah terlihat, Bapak? Sebentar. Masih kelihatan atau tutup yang lain? Sudah, Masih kelihatan ya? sudah kelihatan, Pak. Iya, Oke, sudah sudah kelihatan. teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan oleh dari tim riset akuntansi. Saya diminta untuk menceritakan mengenai akuntansi manajemen ya. Jadi bagaimana riset-riset di akuntansi manajemen saat ini, trennya seperti apa, topik yang kira-kira bisa relate dan doable untuk mahasiswa apa. Jadi karena namanya juga udah akuntansi manajemen ya atau manajemen accounting, itu jelas aksesibilitas data, teman-teman harus punya aksesibilitas data ke dalam internal manajemen atau internal perusahaan. Karena kalau nggak punya aksesibilitas data itu jadi sebuah kendala yang susah ya, karena manajemen accounting kebanyakan kita ngambil datanya ke internal perusahaan. Jadi internal perusahaan bisa juga perusahaan besar kalau misalkan punya kenalan atau relasi, atau misalkan perusahaan kecil seperti UKM juga masih bisa dilakukan riset di bidang itu. Karena fokusnya kan kita ke internal dan biasanya kita bersifat risetnya itu membantu manajer untuk mengambil keputusan. Jadi berbagai tools, alat yang dipelajari teman-teman di bidang manajemen accounting itu bisa membantu owner, kalau di UKM mungkin owner ya, atau manajer kalau misalkan di kelas eh, kecil, bisnis kecil atau bisnis menengah itu ya, untuk ngambil-ngambil keputusan di situ terkait dengan apa, terkait dengan budgeting atau penganggaran, analisa biaya, pengukuran kinerja, KPI, dan juga misalkan berkaitan sama perencanaan, kontrol, sama pengambilan keputusan. eh, Menjadi penting untuk dibahas karena sekarang perubahan bisnis sangat cepat ya. Jadi teman-teman juga melihat bagaimana retail-retail sekarang sudah bertutupan atau banyak yang bangkrut, banyak layoff, banyak PHK juga. Jadi ada perubahan eh, iklim bisnis yang sangat cepat dan itu juga sangat berdampak kepada perusahaan. Dari sisi internal internal perusahaan atau manajemen, kalau tidak bisa merespon hal itu akan jadi sebuah kendala. Bagaimana teknologi, perubahan teknologi itu sangat mendisruptif bisnisnya mereka ya, sangat amat mengacaukan siklus bisnis yang sudah ada saat ini. Apalagi sekarang kita tahu kalau GoTo aja sekarang diakuisisi sama TikTok ya. Nah itu juga pengaruhnya kemana nanti mungkin sampai ke retail juga akan terasa. Retail itu nanti kita gitu ya, sampai ke eh, pengusaha retail dan juga konsumen retail itu akan terasa karena saat ini kan kita ketergantungan ke GoTo kan cukup besar ya, karena kita banyak melakukan belanja di sana. Itu bagaimana kita atau retail merespon hal itu harus harus bisa melakukan respon dengan tepat. Beberapa isu yang mungkin bisa diangkat yaitu salah satunya dampak dari teknologi, ada otomatisasi, eh, artificial intelligence, bagaimana dia mempengaruhi proses budgeting sama forecasting. Dulu mungkin kita budgeting sama forecasting secara manual, sekarang kita ada AI yang bisa membantu kita melakukan budgeting sama forecasting hanya dengan misalkan eh, menaruhkan atau mengirimkan file historical data budget kita atau historical data keuangan kita, lalu diminta melakukan forecasting dengan asumsi-asumsi, misalkan inflasinya, misalkan market kapitalisasinya seperti apa, itu bisa terlihat dan tertebak ke depannya seperti apa. Bahkan AI yang sekarang ya, bukan kalau misalkan kayak uh, ChatGPT itu memang mungkin ada lagging data ya, tapi kalau misalkan kayak DeepSeek itu mungkin datanya laggingnya tidak separah ChatGPT. Jadi eh, forecastingnya mungkin memiliki ketepatan forecasting yang lebih baik daripada ChatGPT.
Lalu bagaimana big data enable more precise cost control analysis. Jadi sekarang teman-teman misalkan ya ada UKM yang minta tolong bantuan kita untuk melakukan eh, potential market analysis gitu. Itu dari Instagram aja datanya sudah ada jutaan ya. Itu data di Instagram aja jutaan. Ketika kita mau melakukan market analysis bagaimana cara yang paling tepat, nah itu ada big data yang kira-kira harus bisa diolah dan harus bisa dianalisis. Jadi sekarang trennya juga mahasiswa lebih baik belajarnya sudah tidak lagi kayak debit kredit ya, karena itu sudah sangat bisa digantikan sama AI, tapi lebih ke analytical thinking sama bagaimana teman-teman ngelakuin big data analytics. Karena big data analytics itu juga kompleks ya, dari di mana big data itu berada, bagaimana cara membacanya, bagaimana cara pivotnya, cara memfilternya, sampai akhirnya bisa dianalisa dan bisa dibunyikan. Karena data yang melimpah sekali itu ketika teman-teman tidak tahu cara membacanya juga tidak akan jadi apa-apa. Jadi memang eh, baiknya juga perlu dipertimbangkan. Mungkin nanti juga kalau misalkan ada tim kurikulum S1 ini, baiknya kita sudah mulai memasukkan eh, data analytics atau big data analytics untuk masuk ke dalam kurikulum, karena sekarang nanti ketika melakukan, kalau eh, di ranahnya seperti manajer ya atau manajemen accounting, kita akan diminta untuk melakukan analisis pasar, kapitalisasi dan sebagainya itu menggunakan data analytics. Ini beberapa contoh yang mungkin nanti udah saya kirimkan ke Bu Dona, mungkin teman-teman bisa mencari judul-judul yang kira-kira mungkin teman-teman tertarik ya, mahasiswa tertarik. Jadi syaratnya memilih judul itu ketika teman-teman baca judulnya sudah paham. Kalau baca judulnya aja nggak paham, baiknya nggak usah gitu. Karena susah nanti untuk memahami lebih dalam kalau baca judulnya sendiri udah nggak paham. Jadi misalkan nomor 9, teknologi blockchain dan potensinya disrupsi ke traditional management accounting system. Itu bisa juga analisanya tidak menggunakan empirical ya. Misalkan analisanya konseptual dan analisanya